Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan untuk kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian, salawat beriringkan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa, waktu berjalan hari demi hari, bulan demi bulan. Tidak terasa kita kembali memasuki bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab, yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah tersebut merupakan momen yang tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada bulan Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan-amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula, kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia-manusia baru, berburu fadilah dan pahala yang berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi SAW menyebutkan bulan Sya'ban sebagai bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yang manusia sering lalai di dalamnya, karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan di bulan Sya'ban ini. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya terjadi di kalangan orang-orang yang tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu tentang kemuliaan di dalam bulan Sya'ban. Para salafus salih memberikan perhatian lebih pada bulan ini dengan berbagai kegiatan ibadah, utamanya dengan berbagai kegiatan ibadah utama, dan juga para salafus salih menekankan kembali kepada kita tentang kemuliaan bulan Sya'ban ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban
bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa-peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban adalah yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, salawat berakar dari kata salat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 salawat, yaitu yang pertama adalah salawat yang disampaikan oleh Allah, kemudian salawat yang disampaikan oleh para malaikat, dan perintah salawat yang disampaikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwa makna Allah bersalawat berarti dia memuji Nabi. Malaikat bersalawat berarti mereka berdoa untuk Nabi, sementara manusia bersalawat selaras dengan pengertian mengharap berkah dari salawat yang kita ucapkan kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin, ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung dan tinggi. Kemuliaan dan rahmat Allah dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa, dan seluruh kaum muslimin pun diperintahkan untuk mengucapkan salawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, wajar sekali bila para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut tamu yang suci, yaitu bulan Ramadan, dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup beliau, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu dan yang sering menuntut untuk dimanjakan, yang sering menuntut untuk dituruti. Melalui puasa, manusia ditampa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, baik untuk hal-hal yang dalam kondisi normal tak berpuasa halal, menahan diri dari hal-hal halal seperti makan dan minum, berhubungan dengan istri, menjadi sinyal yang kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Artinya, Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan diwajibkannya puasa bagi seluruh kaum muslimin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak suci, tonggak penyambut bulan suci Ramadan. Sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin yang sebelumnya adalah di Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan Ka'bah ini, peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kiblatmu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini,
Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan, beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Khatib kembali menekankan kepada kaum muslimin semuanya untuk mari kita bersama-sama untuk menggapai kemuliaan di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.